teman-teman semua, perkenalkan nama saya Walmincike Setia. Saya dari IHKN Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Prodi Teologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi agama. Namun sebelum saya masuk pada inti penjelasan, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu fenomenologi agama. Agama adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala agama yang memperoleh prinsip universal. Akar kata fenomenologi adalah studi tentang fenomena. Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata fenom yang berarti menampakkan atau memperlihatkan. Yang kedua, secara terminologis, itu adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Dua konsep kepercayaan dalam fenomenologi, yakni konsep religi dan konsep agama. Konsep religi itu menerangkan tentang kepercayaan kepada Tuhan. Dan konsep agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teori religi terlepas dari pendapat perorangan ataupun batasan-batasan tertentu yang ditetapkan sebuah negara tentang konsep religi atau agama ini. Teori religi kehidupan manusia terdahulu ada dua, yakni yang tampak pada manusia mengenai hal-hal hidup, hal yang mati, dan yang kedua, peristiwa mimpi. Yang pertama, yang tampak pada manusia mengenai hal-hal hidup dan hal yang mati, itu adalah suatu makhluk pada suatu saat dapat bergerak, berbicara, makan, menangis, dan berlari sebagainya. Artinya, makhluk itu ada dalam keadaan kehidupan setiap hari. Yang kedua, peristiwa mimpi. Peristiwa mimpi, dalam mimpinya manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain daripada tempat tidurnya. Agama dalam konteks wahyu Tuhan. Tujuan ilmiah yang dilakukan antropologi terhadap manusia, terhadap pula tinjauan lain terhadap manusia ini, yaitu tinjauan agama. Berbeda dengan tinjauan ilmiah yang berpangkal pada pengamatan empiris, maka tujuan terhadap manusia ini pada kepercayaan tersebut sesuai dengan ketetapan-ketetapan lainnya. Kita masuk dalam bentuk-bentuk primitif agama. Dalam bentuk-bentuk primitif agama ada beberapa teori, yakni pra-animisme atau anitisme, tetotisme, urmonoteisme, dan permujaan terhadap leluhur. Teori pra-animisme adalah kepercayaan disebut dengan animatis. Animatis dapat dipahami sebagai kepercayaan atau sebagai teori untuk menjelaskan asal-usul historis dari agama dalam konteks pemikiran evolusionis. Yang kedua, teori animisme. Teori animisme yaitu sistem kepercayaan yang meyakini bahwa benda-benda atau tumbuhan di sekitar manusia memiliki jiwa dan dapat berpikir. Yang ketiga, tetonisme. Tetonisme merupakan suatu gejala kebudayaan yang memiliki arti bentuk yang beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang keempat, tentang pemujaan terhadap leluhur. Pemujaan leluhur adalah satu aspek penting dalam konstruksi sosial masyarakat masa lalu di Kepulauan Maluku Tenggara. Itulah teori dari bentuk-bentuk primitif agama. Manfaat yang kita dapat dalam pelajaran fenomenologi agama adalah untuk mengantar kita masuk dalam pemahaman yang lebih dalam akan agama yang kita anut dengan agama yang lainnya. Tujuannya untuk kita mengkaji dan kemudian mengerti pada pola suatu struktur agama tersebut. Sekianlah penjelasan saya tentang fenomenologi agama. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih dan shalom.